Hai guys, gue Rama dari Nabastala. Di video kali ini gue mau ngebahas topik yang udah jadi inspirasi jutaan atau miliaran karya seni dari zaman Fir'aun sampai sekarang ini. Yap, cinta. Sebuah topik yang udah diabadikan jutaan karya seni para seniman dunia. Dari sebuah lagu, tulisan puisi atau sebagainya. Cinta itu unik, cuma sebuah kata tapi punya jutaan makna. Ya tergantung siapa yang membicarakannya. Ada yang bilang cinta itu begini, cinta itu begitu, dan lain sebagainya. Dan dalam video ini adalah penjabaran cinta menurut gue. Oke, kita mulai dari definisinya dulu ya. Jadi menurut gue, cinta itu adalah perasaan positif yang lahir dari keterikatan emosi antara seseorang dengan sesuatu di luar dirinya. Jadi ketika lo punya ketertarikan emosi dan itu bikin lo jadi punya perasaan positif dengan siapapun atau dengan apapun, ya itulah cinta. Lo bisa cinta sama keluarga lo, temen lo, ke hewan, atau juga benda-benda fisiologi gitu. Misalnya gue nih, gue jatuh cinta sama cita-cita bahwa gue bersama tim 1% dan tim Rukia bisa ngebantu kalian semua untuk berkembang jadi lebih baik setiap harinya. Dan gue punya keterikatan emosi sama hal tersebut, sama cita-cita tersebut, dan ini ngasih gue perasaan positif. Ya menurut gue cinta itu sederhana ini kok, nggak tersangkut paut sama kesetiaan atau sebagainya. Kalau emang sesimpel itu, kenapa sih gue bikin video ini? Jadi menurut gue secara personal, gue bikin video ini karena banyak orang yang salah kaprah soal mana cinta dan mana yang bukan cinta gitu. Dan di video ini gue mau jelasin hal-hal yang sering dikaitkan sama cinta, padahal itu ya bukan cinta. Dan kadang-kadang salah kaprah ini justru bikin orang-orang makin pusing aja sama hidupnya. Yuk kita bahas yuk. Yang pertama adalah lust, nafsu. Nafsu ini terkait banget sama hal-hal yang seksual. Ini simpelnya gue yakin banyak banget orang di luar sana sebenarnya yang kita sayang, kita cintai, tapi ya kita nggak punya nafsu aja gitu buat berurusan secara seksual sama mereka. Contoh temen lu, keluarga lo, ya lo cinta kan sama mereka, tapi lo kan gak ada nafsu sama mereka gitu kan. Dan sebaliknya ada orang di luar sana yang mungkin kita tertarik karena seksual, tapi ya nggak ngasih perasaan positif apa-apa gitu selain nafsu seksual. Contohnya apa? Contohnya ya kayak artis seksi gitu kan, ya seneng aja kan ngelihatnya, cuma ya udah gitu doang, paling cuma wih gitu kan, ya terus ya udah. Jadi kalau ada yang bilang cinta itu harus nafsu secara seksual, ya mungkin nggak juga. Atau yang bilang kalau nafsu itu berarti cinta, ya nggak juga kan. Itu ya dua hal yang berbeda. Yang kedua infatuation. Sejujurnya gue tuh gak tahu kata yang pas di bahasa Indonesia buat terjemahin kata ini. Simpelnya kurang lebih infatuation tuh kalau digambarkan adalah perasaan naksir yang menggebu-gebu gitu. Rasanya kayak pingin ketemu terus-terusan, pingin ngelihat dia terus-terusan, pingin bareng sama dia terus gitu kan. Ini biasa banget terjadi di awal-awal hubungan romantis atau baru kenal orang-orang baru yang super menyenangkan. Rasanya tuh dunia indah banget karena ada dia. Rasanya dia tuh sempurna, dan menurut gue ini fine banget buat diasosiasikan sama cinta. Karena ini juga ya ngasih perasaan positif, tapi cuma selama beberapa saat tertentu. Kalau di dunia romansa, infatuation ini biasa dikaitkan sama sebuah periode yang bernama honeymoon period, atau masa bulan madu yang dimana semuanya tuh begitu indah, tapi masa bulan madu ini ya pasti berakhir. Dan setelah itu dunia ya terasa biasa lagi lah. Dia tuh nggak lagi sempurna. Lo mulai sadar kekurangan dia, dan dia juga mulai sadar kekurangan lo. Nah bahayanya adalah kalau lo mengidentikan cinta dengan masa-masa ini, maka begitu semua ini surut, lo bakal bertanya-tanya, masa iya gue masih cinta sama dia? Apa iya dia masih cinta sama gue? Kok dia gak seniat dulu ya waktu awal-awal PDKT atau awal jadian gitu? Jawabannya sih sebetulnya bukan dia gak cinta, tapi ya emang udah selesai aja masa-masa bulan madunya. Kan yang ngalamin bukan cuma lo ya, yang ngalamin
juga dia. Artinya tuh dulu dia juga mengebu-ngebu sama kayak lo, cuma ya sekarang ya udah habis aja gitu. Jadi bukan karena gak cinta lagi, tapi ya udah habis aja masa itunya. Dan sejauh gue kenal, banyak banget pasangan di hidup gue, mulai dari yang masih remaja hingga yang udah kakek nenek gitu kan. Gue gak kenal satu pasangan pun yang bisa punya periode masa bulan madu ini seumur hidup. Saling cinta mungkin bisa, tapi ya bulan madu seumur hidup itu gak ada gitu. Jadi ketika masa-masa bulan madu lo surut, bukan berarti cinta lo udah habis. Ingat ya, ini gue menyarankan buat lo gak buru-buru bikin komitmen jangka panjang apapun. Kayak lo ngajak nikah, atau lo ngajak nyicil rumah bareng, atau apapun itu. Sama lo masih di masa bulan madu ini, lo tuh lagi bias gitu, lo lagi bodoh banget gitu. Dan lo lagi gak bisa menilai yang mana yang objektif. Tenang aja deh, gue dulu juga ngalamin dan emang semuanya bakalan ngalamin. Jadi jangan percaya sama diri lo di masa-masa ini untuk bikin sebuah keputusan, karena semua lagi ya dalam genjutsunya Itachi. Jadi tunggu reda dulu baru ngomongin hal-hal kayak gitu, biar lo ya nggak nyesel di kemudian hari. Yang ketiga nih, setia menunggu dan mengejar. By the way, ini spesifik ya, gue coba ngomong soal setia menunggu dan ngejar dalam suatu hubungan ya bagus ya. Misal setia dalam pernikahan gitu ya, keren gitu. Tapi kalau setia dalam menunggu, kemungkinan itu bukan tanda cinta, tapi tanda dari ya obsesi. Ingat deh, kalau tadi gue awal-awal kan bilang kalau cinta tuh ngasih emosi yang positif. Nah, obsesi sama seseorang sampai rela menunggu dan ngejar kayak gini tuh, menurut lo biasanya emosi positif apa negatif? Coba deh lo semua yang pernah setia ngejar berbulan-bulan atau mungkin ya udah bertahun-tahun cuma buat apa ya, stalking gitu, stalking gebetan lo. Coba deh jujur sama diri sendiri, perasaan lo negatif apa positif? Lo ngerasa bahagia apa stres? Lo ngerasa tenang atau cemas? Please bedain obsesi lo, perasaan lo sama kenyataan. Ingat ada 7 miliar manusia di dunia ini, 6.999.999 lainnya tuh nggak merasa kalau kebahagiaan mereka tuh harus dapetin gebetan lo gitu. Kenapa lo harus segitunya gitu loh? Itu bukan cinta, itu obsesi. Karena ada ribuan cara buat bahagia. Jadi saran gue itu jangan terpaku sama obsesi lo. Dan biasanya nih, obsesi nggak tentu dari ego, yang lo bukan mau mencintai dia ya, tapi lo cuma mikir kalau lo dapetin dia maka lo seneng gitu. Lo berhasil dapetin apa yang selama ini lo kejar, padahal hubungan tuh justru baru dimulai ketika lo udah dapet, dan belum tentu juga nanti lo bahagia gitu. Lanjut nih, posesif dan cemburu. Ini gue udah bahas beberapa kali bahwa cemburu dan posesif itu bukan soal cinta, tapi soal efek dari insecurity dan takut ditinggal tentunya. Posesif dan cemburu biasanya berasal dari rasa tidak berharga, sehingga orang yang kayak gini tuh kalau sampai pasangannya ninggalin dia, maka dia gak bisa dapetin lagi gantinya. Terus dia gak bakal bahagia lagi. Makanya dia akan melakukan berbagai cara untuk menjaga pasangannya agar dia gak bisa kabur dari dia. Mulai batasi pergaulannya, larang ini, larang itu, banyak banget tindakan posesifnya lah. Ironisnya nih, kalau emang pasangannya sekeren itu, seworth it itu, pasti deh gerah digituin, dan pasti makin pingin buat ninggalin dia. Jadi inget ya, cemburu itu gak ada hubungannya sama tanda cinta. Cemburu itu adalah tanda dari insecure, bukan tanda dari cinta. Yang kelima nih, mau beranjak ke jenjang berikutnya. Nah, banyak banget di luar sana yang ngajak pasangannya nikah tuh, atau ngajak gebetannya buat jadian, terus habis itu ditolak dan bilang, "Oh, kamu gak cinta ya sama aku?" Ya, sebetulnya bukan gak cinta. Ini tuh gak selalu ada hubungannya sama cinta. Lo bisa aja cinta sama seorang, tapi ya lo gak mau aja gitu kan buat nikah sama dia sekarang, atau jadi pacar dia ya karena berbagai alasan gitu. Setiap orang punya berbagai alasan. Ya kadang belum siap aja ganti statusnya sama lo,
kayak belum siap punya anak, atau ya gak mau pacaran karena ya gak usah gitu. Ya kalau lo deket-deket aja gitu langsung nikah, it's fine, gak selalu semua tentang lo emang punya alasan gitu. Jadi buat lo yang pasangan lo gak mau diajak nikah, jangan berkecil hati dulu, bukan karena dia nggak cinta ya, tapi kalau lo orangnya emang pengen cepet-cepet nikah dan bangun keluarga, sementara dianya emangnya gak mau, ya solusinya lo cari yang baru aja daripada buang-buang waktu ya. Tapi ingat ya, ini ninggalinnya bukan karena lo gak cinta, tapi ya emang gak cocok aja gitu secara prinsip soal hubungan kalian. Yang keenam nih, sabar menunggu dia berubah. Tunggu dia pasti berubah. Nah ini sering banget nih, kadang-kadang lo dengar temen lo yang pasangannya tuh emosian atau suka hal-hal negatif gitu kan, terus lo tanya ke dia kenapa gitu, dia jawab ya yakin dia suatu saat bakal berubah, gue masih cinta kok sama dia gitu. Percaya deh, itu bukan cinta, ini masa lalu ingin ngerubah orang, tapi lo kalau lo ngomong bukannya dia berubah, malah dia ninggalin lo gitu. Serius deh, lo gak bisa expect seseorang buat berubah demi dirinya sendiri aja orang belum tentu bisa berubah, apalagi demi orang lain ya kan. Nah yang kayak gini tuh biasanya terjadi karena lo jatuh cinta, tapi bukan sama orang yang ada di depan lo, bukan sama pasangan lo, tapi sama sosok hayalan yang ada di kepala lo, yang isinya tuh adalah sosok ideal dari pasangan lo itu. Masalahnya yang lo jadiin pasangan itu sosok nyata, bukan sosok ideal yang ada di hayalan lo. Nah ribet kan. Ya lo cinta itu sosok hayalan, tapi yang lo jadiin pasangan itu ya sosok beneran. Lo expect orang yang ada di depan lo ini suatu saat akan memenuhi cita-cita lo buat ngedapetin sosok ideal yang ada di pikiran lo, ya nggak akan jalan gitu. Jadinya kalau lo ngerasa kesabaran lo selama ini adalah tanda cinta, percaya deh itu bukan tanda cinta, tapi itu tuh sebuah tanda kalau lo tuh sebenarnya gak berani berbuat apapun. Lo gak berani buat mencoba, lo gak berani untuk mundur, dan lo gak berani buat menerima. Nah oke. Itu tadi 6 hal yang menurut gue sering banget dianggap sebagai bagian dari cinta sama orang-orang. Ya padahal sebenarnya nggak gitu-gitu amat juga. Cinta harusnya sederhana dan bikin kita bahagia, bukan rumit dan bikin kita stres. Kalau cinta lo bikin rumit dan bikin stres, ya mungkin itu bukan kisah cinta, melainkan kisah posesif gitu kan. Kisah obsesi atau kisah-kisah salah lainnya yang udah gue sebutin. Kalau hubungan lo atau calon hubungan lo nggak ngasih perasaan positif, coba deh dicek lagi, apa bener yang lo jalani ini cinta? Apa bener itu bukan obsesi atau sekedar posesif, insecure atau apapun? Jangan-jangan ini adalah hal-hal yang salah di atas yang tadi udah gue sebutin. By the way, kalau lo stres karena mikirin cinta, saran gue lo bisa secepatnya nyari tenaga ahli profesional mentoring di 1% yang udah berhasil jadiin ribuan orang berkembang jadi lebih baik 1% tiap harinya. Akhir kata gue mau ngingetin kalau cinta itu sederhana dan membahagiakan. Kalau gak bikin bahagia ya ngapain. Gue Rama dari Nabastala, bye.